Pak, soal Peggy, Pak. Baik, jadi yang pertama tentu kita harus menghormati dan menghargai apa yang menjadi putusan dari pengadilan. Dalam hal ini putusan pra peradilan yang telah diputuskan oleh hakim tunggal. Nah, yang kedua bahwa sesuai dengan amar dari putusan dimaksud, tentu penyidik harus melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh hakim tunggal tersebut, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap PS ini tidak sah. Dan tentu karena tidak sah maka penyidikannya tidak sah, ya. Dan bahkan di dalam amar itu juga dinyatakan terhadap PS supaya dikeluarkan dari tahanan. Nah, terkait dengan keberadaan dari berkas perkara, sesuai dengan pertanyaan rekan media, bahwa sebagaimana kami sampaikan bahwa dalam beberapa waktu yang lalu berkas perkara itu sesungguhnya ada di penyidik, karena kita sudah memberikan petunjuk atau P19 kepada penyidik untuk dilengkapi, dan sekarang berkas perkaranya sudah di tangan penyidik. Nah, kalau penyidik melaksanakan putusan pra peradilan itu, maka sebenarnya tidak perlu lagi menyampaikan berkas perkara itu ke kita. Tapi sekiranya sesuai pertanyaan rekan media, berkas perkara itu diserahkan kembali karena penyidik merasa sudah melengkapi petunjuk-petunjuk atau P19 itu, maka kita akan mengembalikan berkas perkara itu dengan fakta hukum yang terbaru, yaitu adanya putusan pra peradilan, ya kan, yang menyatakan bahwa penetapan terhadap tersangka dari Peggy Setiawan ini tidak sah. Kesalahannya ada di mana itu, Pak? Ternyata bisa tidak sah itu, Pak? Nah, itu tadi kan pra peradilan ini merupakan proses hukum untuk menganalisis, ya, terkait soal atau memeriksa, mengadili terkait soal prosedural, ya, prosedural. Nah, kalau kita mengikuti dari amar putusan termasuk pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim pra peradilan, ya, bahwa kita lihat kan ada prosedural yang tidak dilakukan oleh penyidik terkait soal penetapan tersangka PS ini. Misalnya tidak dilakukan pemanggilan, tapi mendatangi rumahnya dan menanyakan ibunya, dan ibunya menjawab bahwa yang bersangkutan ada di Bandung. Nah, setelah itu yang bersangkutan langsung ditangkap dan diperiksa sebagai tersangka, tetapi tidak diperiksa dulu sebagai saksi. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nah, apakah dari pemeriksaan saksi itu ditemukan ada bukti permulaan yang cukup bahwa ada keterlibatan yang bersangkutan, baru ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka. Saya kira begitu, ya. Bisa langsung dibebaskan, Pak? Ya, sesuai amar putusan, ya.